Awalnya aku tidak percaya kalau dulu orang yang sering kujahili sekarang menjadi orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Ya, mungkin ini adalah anugerah di saat aku bisa merasakan cinta yang mengalir di dalam hatiku. Tanggal 22 Oktober tahun 2018 adalah hari pertamaku masuk kuliah di semester ketiga. Sebelumnya, aku diterima di kelas teknik. Benar-benar sedih rasanya karena semua mahasiswanya adalah laki-laki. Aku pun pergi ke kantin untuk membeli makanan pada saat itu. Karena tahu statusku jomblo, maka tidak ada yang mau menemaniku dalam satu meja untuk makan bersamaku. Sedih rasanya. Pada saat aku memulai satu suap, ada perempuan yang ikut makan di dalam satu meja yang sama dengan. Awalnya sih aku cuek saja. Tapi setelah itu, dia memanggil namaku. Dan, "Apa itu kamu?" tanya perempuan itu. Setelah itu aku menyadari bahwa perempuan itu adalah Dina. Dina adalah sahabat dari SD yang sering kujahili dulu. Dia dari kelas ekonomi, sekaligus dia adalah seseorang yang paling berpengaruh di kampus sebagai ketua OSIS. Entah bagaimana dia bisa tumbuh menjadi perempuan yang sangat anggun seperti sekarang. Bahkan, kemampuan bicaranya lebih baik daripada aku. Awalnya aku canggung, karena pembicaraannya hanya seputar kabar dan tempat tinggal. Ya, begitulah diriku yang tidak pandai bersosialisasi di kalangan masyarakat. Lalu Dina bertanya kepadaku, apakah sudah punya pasangan? Kukatakan yang sebenarnya kepada Dina. Lalu ia tertawa. Setelah menyadari yang aku katakan, rasanya ingin mati karena malu malangnya nasib. Setelah menyelesaikan makanannya, Dina meminta nomor teleponku. Dan tanpa ragu, kuberikan nomor teleponku kepada Dina. Setelah itu dia berterima kasih dan kemudian pergi. Dalam hati aku pun berpikir, andai saja aku punya pasangan seperti Dina. Alangkah bahagianya diriku. Ya, aku pun cukup berangan-angan saat itu. Lalu keajaiban terjadi. Keesokan harinya aku mendapatkan pesan pertama dari Dina, bahwa dia ingin bertemu setelah jam pelajaran. Setelah jam pelajaran berakhir, aku menemui Dina di tempat yang telah dia tentukan. Dan inilah yang terjadi. Dina membalikan badan dan mengatakan bahwa dia sudah lama memendam perasaan ini sejak ia masih SD. Teringat olehnya ketika dia mengatakan, jika dirimu masih menjomblo, maka sahabatku juga akan menjomblo. Ya, memang aneh, tapi dia mengatakan bahwa terdapat arti dalam hal tersebut. Setelah kupikirkan dengan dalam,
Aku pun mengerti Dina ternyata juga masih jomblo. Lalu keajaiban muncul dari bibirnya yang manis. Dia bertanya, apakah aku mau menjadi pacarnya? Aku terkejut tidak percaya mendengar hal itu. Aku ditembak oleh perempuan yang merupakan sahabatku dulu. Apakah ini mimpi yang menjadi kenyataan? Aku bertanya dalam hati. Kunyatakan perasaanku pada Dina yang sebenarnya, bahwa aku jatuh cinta kepadanya pada suasana yang romantis di sore hari, di bawah matahari terbenam. Akhirnya kami pun berpacaran. Alangkah bahagianya diriku, akhirnya bisa memiliki pacar lagi. Apalagi sahabat lamaku dari SD dulu. Karena kami sudah saling kenal, hubungan kami lancar hingga mencapai 2 tahun. Karena saking polosnya Dina, jadi aku tak tega melakukan hubungan yang lebih dari itu. Tapi hal itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Dan setelah itu, kami memutuskan untuk menikah untuk mengabadikan hubungan kami.